Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Saya mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah agama dan etika untuk subbab materi akhlak, dan ini merupakan salah satu tugas dari dosen terkait yaitu agama dan etika, yaitu Pak Dr. Andes Haji Mulyawan. Langsung ke presentasi. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi akhlak. Akhlak secara bahasa atau linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar, yaitu kalau di bahasa Indonesia yaitu bentuk infinitif dari kata akhlaqo, yukhliqu, ikhlaqon, yang berarti al-sajiyah, yang artinya perangai, at-tabiyah, yang artinya kelakuan atau tabiat atau watak dasar, dan al-adat, yaitu kebiasaan atau kelaziman, dan al-muru'ah, yaitu peradaban yang baik, dan ad-din, yaitu agama. Jadi definisi akhlak secara bahasa terdiri dari beberapa kata bahasa Arab, dan menurut istilah atau secara terminologi, kata akhlak dapat dilihat dari beberapa pendapat dari pakar Islam. Dari sini berarti menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Ahmad Amin, definisi akhlak adalah sebagian orang membuat definisi akhlak bahwa yang disebut akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiadakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak. Jadi menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak itu adalah kebiasaan. Di slide pertama kita membahas definisi akhlak secara bahasa dan istilah, kemudian macam-macam akhlak. Secara garis besar, akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada akhlak terpuji, dan kedua ada akhlak tercela. Untuk pengertiannya, akhlak terpuji, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Contohnya yaitu sabar, jujur,
ikhlas, bersyukur, tawadu atau rendah hati, husnuzon berprasangka baik, kebalikan dari suuzon berprasangka buruk. Selanjutnya contoh akhlak terpuji yaitu optimis, suka menolong orang lain, suka bekerja keras, dan lain-lain yang menghadirkan suatu kebaikan itu disebut akhlak terpuji. Dan kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Dalam bahasa Arab, akhlak tercela itu al-akhlaku al-mazmumah, yaitu akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah. Jadi akhlak tercela ini kebalikan dari akhlak terpuji. Perbedaannya, kalau akhlak terpuji tadi akhlaknya terkontrol dalam ilahiyah, sedangkan akhlak tercela, akhlak tersebut tidak terkontrol dalam kontrol ilahiyah. Jadi tidak terkontrol dalam ilahiyah itu bahwa akhlak tercela itu berasal dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada dalam lingkaran syaitoniyah, syaitan, dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat manusia. Jadi akhlak tercela ini akhlak yang buruk, yang membawa kemudorotan bagi umat. Contohnya seperti takabur atau sombong, suuzon berprasangka buruk, tamak, pesimis, dusta, kufur, berkhianat, malas, dan lain sebagainya. Nah, di slide kedua ini kita sudah mengetahui macam-macam akhlak secara garis besar akhlak. Nextnya, macam-macam akhlak berdasarkan objek atau sasarannya. Akhlak juga dibagi menjadi dua macam. Pertama ada akhlak kepada Allah Khalik, pencipta, yaitu cara kita untuk beribadah kepada Allah dengan bertakwa atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk menyembah Allah sesuai dengan perintahnya, berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut atau dalam hati, dan berdoa kepada Allah dengan mohon kepada Allah yang baik. Jadi kita ini harus berdoa yang baik agar Allah mengijabah doa kita. Yang kedua, ada akhlak kepada makhluk, yaitu ciptaan Allah. Dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap bukan manusia, seperti akhlak kepada tumbuhan atau lingkungan hidup. Nah, pertama kita akhlak terhadap manusia. Contohnya yaitu akhlak kita kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam berakhlak, karena Rasulullah ini pembawa akhlak kebaikan bagi alam semesta. Yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri, yaitu mengimplementasikan akhlak kepada perbuatan sehari-hari. Jadi kita ini harus mengimplementasikan akhlak terpuji dalam kehidupan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Selanjutnya, akhlak kepada keluarga, yaitu adab kepada keluarga, adab kepada yang lebih tua, misalkan kepada kakak dan
menghormati yang lebih muda atau kepada adik. Selanjutnya, akhlak kepada karib kerabat atau saudara, akhlak kepada tetangga, yaitu seperti tidak bermusuhan dengan tetangga dan selalu mengikat tali silaturahmi, selalu tolong menolong antar tetangga yang kesulitan kita bantu contohnya. Dan juga untuk ruang lingkup yang lebih besarnya yaitu akhlak kepada masyarakat, yaitu berperilaku baik terhadap masyarakat. Misalkan kita mengikuti kegiatan bantuan sosial. Selanjutnya adalah akhlak kepada bukan manusia yang tadi disebutkan, yaitu kepada lingkungan hidup, yaitu berarti kita harus menjaga lingkungan hidup kita. Misalkan untuk menjaga tanaman, kita harus merawatnya dengan baik. Dan juga akhlak kepada hewani, yaitu tidak menyiksa hewan. Nah, setelah kita membahas macam-macam akhlak, maka apa sih kedudukan akhlak itu dalam Islam? Dalam Islam tidak jauh berkaitan dengan akhlak, karena Islam ini merupakan salah satu fondasi kita dalam berakhlak. Jadi akhlak itu terdapat dalam ruang lingkup agama Islam. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang isinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya hitam, tidak kentara padanya bekas perjalanan, dan tiada seorang di antara kami yang mengetahuinya. Kemudian duduklah ia ke dekat Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi Muhammad menjawab, Islam adalah bahwa engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, syahadat, dan mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika mampu, merupakan rukun Islam. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman ialah bahwa engkau yakin dan percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Laki-laki itu kembali berkata, engkau benar. Lalu laki-laki itu kembali berkata, ceritakan pula kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan ialah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah pasti melihatmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembinaan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah, ada beberapa poin tentang akhlakul karimah. Dalam pembinaan akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji. Pertama, menurut para ulama muslim yang cenderung mempelajari tentang akhlak, seperti Ibnu Maskawih, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, bahwa mereka berkata bahwa akhlak dapat dibentuk melalui pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Jadi akhlak itu dapat dibina
melalui 5 hal. Pertama ada pendidikan, kedua ada latihan, ketiga ada pembinaan, keempat perjuangan, dan terakhir dengan sungguh-sungguh. Namun ada juga yang berpendapat bahwa akhlak tidak dapat dibentuk karena ia merupakan insting atau gorizo yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi itu merupakan watak. Namun pendapat ini dibantah oleh Qaradawi. Dia mengatakan bahwa dorongan insting dan nafsu dapat dikendalikan dengan iman. Jadi untuk mengendalikan hawa nafsu itu jawabannya adalah dengan cara beriman. Poin selanjutnya tentang pembinaan akhlakul karimah. Secara teoritis, macam-macam akhlak tersebut berinduk kepada 3 perbuatan yang utama, yaitu hikmah atau bijaksana, saja'ah yaitu perwira atau kesatria, dan iffah yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi 3 induk akhlak itu yaitu pertama tadi hikmah, saja'ah, dan iffah. Ini secara teoritis ya. Ketiga macam induk akhlak ini muncul dari sikap adil, yaitu sikap pertengahan atau seimbang dalam mempergunakan ketiga potensi ruhaniyah yang terdapat dalam diri manusia. Ruhaniyah berarti rohani, yaitu hati, dan akal atau pemikiran berpusat di kepala, godaub amarah yang berpusat di dada, dan nafsu syahwat dorongan seksual yang berpusat di perut. Jadi ketiga macam induk akhlak ini adalah suatu keadilan atau penengah atau penyeimbang antara potensi ruhaniyah, akal, godob, dan nafsu. Jadi kalau kita dapat menyeimbangkan semuanya dan mengambil kebaikannya dan bisa membedakan antara baik dan buruk, bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya, kita disebut manusia yang berakhlak. Nah, poin selanjutnya dari pembinaan akhlakul karimah. Dalam pembinaan akhlak dalam Islam, menurut Muhammad Al-Ghazali, bahwa pembinaan akhlak itu terintegrasi dalam rukun Islam. Jadi 5 rukun Islam merupakan fondasi atau integrasi akhlak, yaitu rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya syahadat ini merupakan fondasi kita dalam agama Islam dan berakhlak. Dan kalimat syahadat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Nah, orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya sudah dapat dipastikan menjadi orang yang baik dan akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang baik baginya di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu di samping pembinaan akhlak terintegrasi dengan rukun Islam, dan akhlak juga terintegrasi dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada Rasul Allah,
keempat iman kepada kitab Allah, kelima iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Jadi integrasi akhlak ini sangat berintegrasi dengan rukun iman dan Islam. Nah, rukun iman dan Islam itu merupakan awal mula atau pondasi pertama dari akhlakul karimah. Namun hal yang lebih penting dalam pembinaan akhlak adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi perlu ditanamkan sejak dini untuk berakhlak baik itu agar dapat dilakukan terus-menerus, continue sampai kita dewasa. Karena fondasi yang penting ini dapat dibina atau dilatih dari sejak kecil, itu lebih mudah. Dan akhlak yang baik itu tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran saja. Jadi misalkan kita belajar agama Islam secara teorinya saja, tetapi tidak ada implementasi bagi kita, itu merupakan hal yang salah. Jadi kita pelajari dan juga kita implementasikan ke dalam kehidupan. Tetapi harus disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata atau uswatun hasanah. Nah, disinilah orang tua memegang peran pertama tentang akhlak yang sangat dominan. Poin selanjutnya, pembinaan akhlakul karimah, yaitu perhatian terhadap pentingnya akhlak kini semakin kuat. Didasari di zaman modern ini dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang serius. Jadi pada masa kini ini degradasi akhlak ini sudah sangat besar. Makanya ini dikatakan bahwa moral dan akhlak adalah paling penting dalam kehidupan ini. Jika dibiarkan di zaman sekarang yang degradasi akhlak itu, maka hancurlah masa depan bangsa atau dunia saat ini. Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan dengan mengambil bentuk perbuatan sadis ini merupakan contoh dari degradasi akhlak. Merugikan orang lain, korupsi, kolusi, penodongan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, tawuran, perampasan hak asasi manusia, dan masih banyak yang kita lihat di zaman modern ini. Dan ini merupakan degradasi akhlak. Makanya diperlukanlah pentingnya kita mempelajari akhlak, kita menanamkan akhlak sejak dini, dan peran keluarga paling depan dalam pembinaan akhlak tersebut. Nah, di sini disebutkan untuk mengatasinya bukan hanya dengan uang. Itu benar. Ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus diseimbangkan atau dibarengi dengan penanganan di bidang mental, spiritual, dan akhlak yang mulia, yaitu kita belajar agama yang kita pegang, yaitu agama Islam. Karena dalam Islam itu adalah fondasinya adalah akhlak. Slide berikutnya, pembinaan akhlakul karimah. Nah, dari slide sebelumnya yang menjelaskan tentang degradasi akhlak, maka di sini kita lihat urgentnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari ini. Penanaman nilai-nilai akhlakul karimah harus dilakukan dengan segera. Jadi untuk menyelamatkan degradasi moral akhlak ini, diperlukanlah penanaman nilai-nilai akhlakul karimah
dengan secepat mungkin atau segera, terencana dan berkesinambungan antara satu sama lain. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Seperti contohnya cara makan dan minum, kemudian adab berbicara, adab ke kamar kecil, cara berpakaian islami, adab lainnya. Nah, semua nilai-nilai mulia itu sebenarnya telah dicontohkan oleh satu sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memiliki uswatun hasanah, budi pekerti yang teramat baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 21, yang artinya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji akhlak Rasul dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Al-ayat. Slide berikutnya, pembinaan akhlakul karimah dengan mensuri tauladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka jaminan kepada kita yaitu bahwa kita atau setiap individu dan sosial masyarakat akan merasakan hal baik berupa kesuksesan dan akan menciptakan lingkungan yang terasa indah. Nah, di sini Nabi Muhammad sudah tercatat dalam sejarah bahwa beliau adalah orang yang paling sukses dalam semua sektor kehidupan. Apa alasannya? Alasannya yaitu akhlakul karimah, pembinaan akhlak yang baik. Quran surat Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka ma tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lizzalimina min ansor. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, dan dalam keadaan berbaring mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka perihalalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Demikianlah presentasi dari saya. Untuk orangnya mohon dimaklumi karena dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.